Kenapa sih Ayan ini selalu menjadi sosok yang misterius? Apakah ia telah gagal menjadi seorang leader bawahan akan menangis di Deming War Ghost? Annyeonghaseyo, Yusuke Mimida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong pastinya ya. Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari Stray Kids yang X. Aku yakin pas saat kalian tahu teorinya nanti, kalian itu akan merasa sangat amazed banget karena teorinya emang mind blowing banget. Sebelum kita bahas teorinya lebih lengkap, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @userkim, follow page baca aku Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @userkim2, dan pastikan juga jangan lupa nih untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada para stay yang lain supaya mereka semuanya juga tahu dong. Gak hanya kalian doang yang tahu, tapi yang lain juga harus tahu, oke? Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Nah guys, pembahasan teori kali ini menurut aku ya lebih mengarah kepada penjelasan alur cerita dari sebuah film. Karena seperti yang kalian tahu ya, di On Track kemarin itu kayak film pendek, bener nggak sih? Jadi menurut aku nggak ada hal yang sulit banget untuk dicerna, tapi kalian itu dituntut untuk lebih peka dalam memahami sebuah cerita. Kalau kalian peka, pasti kalian mudah tahu tentang cerita apa yang berada di On Track dan juga X. Tapi kalau kalian nggak peka, I don't know sih. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai X, kayaknya aku perlu nih ngajakin kalian untuk flashback dulu nih dengan On Track, bener nggak sih? Kita flashback dulu lah dikit, biar otak kita juga terrefresh, supaya nanti pas aku bahasin yang X, kalian itu nggak bingung-bingung lagi gitu loh maksudnya. Diperhatikan ya baik-baik, jangan di skip dulu. Pada musik video On Track itu diceritakan nih tentang perkumpulan sahabat yang sedang membuat sebuah project film. Film yang dibuat oleh mereka itu nantinya akan ditayangkan di Bimi. Sebelum proyek film mereka selesai, nanti mereka akan memiliki sebuah problem. Problemnya apa aja? Yaitu terkait dengan masalah hati. Jadi ternyata ada pemeran wanita yang mana pemeran wanita ini kayak mempesona banget sehingga Hyunjin dan juga Lino itu kayak menyukai wanita yang sama. Tapi wanita ini kalau aku lihat ya di On Track kemarin itu lebih kayak ini condong ke Lino ketimbang Hyunjin. Nah, Hyunjin ini kayak besar banget dah rasa cintanya ya sama cewek ini. Jadi pas suatu saat atau pas final dari musik video dari On Track, si Hyunjin ini udah nggak bisa nahan emosinya lagi. Dia itu benar-benar udah cemburu banget sama Lino. Jadi dia pun kayak kurang profesional saat itu dan akhirnya ngelabraklah si Lino dan juga si cewek tersebut. Dikarenakan hal itulah mereka nanti punya problem, sehingga proyek film ini jadi ya terhenti dan persahabatan mereka pun agak tergoyahkan saat itu. Jujur, ada hal yang masih belum aku paham sedari dulu, yaitu tentang Ayan. Siapa sih sebenarnya Ayan ini? Kok kayak membingungkan banget sih kalau aku lihat Ayan ya. Soalnya di suatu waktu dia itu terlihat ya cuman bersama Hyunjin doang gitu. Jadi banyak orang saat itu berpikiran bahwa si Ayan ini adalah hantu. Habis itu ada juga yang mengira bahwa Ayan ini suka dengan Hyunjin karena ada suatu waktu kita melihat bahwa dia ini emang terlihat kayak cemburu gitu loh ngelihat Hyunjin bersama dengan cewek tersebut. Kenapa sih Ayan ini selalu menjadi sosok yang misterius? Jujur sampai sekarang aku masih belum menemukan jawaban atas hal tersebut. Mungkin ada dari kalian yang sudah menemukannya, bisa share ke kita dengan cara komen di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke X. But wait, sebelum itu coba deh kita bahas dulu judulnya. Judulnya itu adalah X. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, X ini berarti mantan. Apakah di sini mereka ingin mengatakan bahwa mereka telah berpisah sekarang dan menjadi mantan sahabat? Apakah seperti itu? Nah, di awal musik video kita melihat bahwa ada sebuah mainan bus yang akan melintasi sebuah jalan. Tapi sayangnya bus tersebut akan jatuh karena jalannya telah rusak. Bus merupakan sebuah hal yang menjadi tolak awal perjalanan dari Stray Kids, tepatnya di District 9. Saat berada di District 9, mereka akan menggunakan bus pergi bersama-sama dan mencari jati diri mereka. Namun sekarang perjalanan mereka telah terhenti dikarenakan ada suatu masalah yang mereka hadapi. Di bagian ini kita akan melihat Felix yang awalnya terlihat mengenakan kain putih, tapi tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia pada umumnya. Untuk bagian Felix yang jadi ghost atau hantu ini nanti aku jelasin secara bersamaan ya di bagian Bang Chan. Dan coba sekarang kita perhatikan bagian yang dijanjikan oleh Felix di bagian ini. Kata-kataku, di hari yang sangat dingin itu, aku sangat banyak menguap pada hari itu. Hari yang dingin merujuk pada saat mereka menghadapi permasalahan. Dan di saat mereka menguap, itu nggak selamanya tentang mengantuk saja. Di saat orang menguap itu bisa saja berarti bahwa mereka saat itu sedang lelah. Yang dapat aku simpulkan dari lirik Felix ini, yaitu ingin mengatakan nih, bahwa pada hari itu ia itu sangat lelah, dan karena hal itulah kata-kata yang seharusnya tidak dia ucapkan itu tiba-tiba
tiba-tiba keluar. Dan kata-kata ini kayak menyakiti hati satu sama lain. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian Changbin. Nah, bagian Changbin ini merujuk pada memori, ingatan akan kebersamaan yang telah mereka habiskan. Changbin akan duduk di tangga, merasa kesepian. Dan pada akhirnya, dia akan melumuri tangannya menggunakan cat berwarna biru. Warna biru sendiri itu adalah warna yang menunjukkan tentang kesedihan. Kesedihan yang dirasakan oleh Changbin adalah kesedihan akan kehilangan seseorang dan dia ingin menyendiri untuk beberapa waktu. Inilah kenapa Changbin itu akan berada di tangga. Hal itu menggambarkan bahwa saat ini, di saat dia sedih, dia itu hanya ingin sendiri. Dan di bagian ini Changbin akan menyanyikan lirik, menjadi sibuk menjadi alasanku, lebih dari 1 atau 2 hari. Pada akhirnya menjadi jelas perasaanku padamu telah tiada. Kalian tahu gak sih kalau saat orang udah bosan dengan pasangannya, mereka itu biasanya akan beralasan bahwa mereka ini sibuk. Padahal sebenarnya mereka nggak sibuk, tapi mereka itu cuma cari alasan supaya mereka ini bisa menghindar dari orang tersebut. Kenapa mereka ingin menghindar? Mereka itu butuh waktu nih guys untuk merenungkan apakah mereka ini masih ada rasa nggak sih sama dia, masih ada keinginan nggak sih untuk melanjutkan hubungan ini atau enggak gitu loh. Tapi ya semakin lama dia akhirnya menyadari bahwa perasaannya untuk orang tersebut udah nggak ada lagi gitu. Lalu kita akan lanjut ke bagian Hyunjin dan juga Seungmin. Nah, kalian perhatikan deh apa yang ada di TV. Api unggun. Api unggun adalah sesuatu hal yang terkoneksi dengan aktivitas perkemahan. Saat berkemah, terutama saat menyalakan api unggun, biasanya orang-orang akan menghabiskan waktu bersama, bersenang-senang, bercerita, dan melakukan hal yang menyenangkan. Saat mereka menontonnya, itu melambangkan bahwa mereka rindu akan kebersamaan mereka seperti yang dahulu. Seungmin akan membaringkan kepalanya. Hal itu menggambarkan bahwa ia telah lelah dengan apa yang terjadi dan ingin hal itu segera berakhir. Ekspresi yang ia tunjukkan menggambarkan bahwa ia telah kehilangan sesuatu, yaitu kebahagiaan yang ia dapatkan bersama dengan teman-temannya. Dan di bagian ini, Seungmin akan menyanyikan lirik, aku meninggalkanmu dengan hanya kata, aku minta maaf. Menulis akhir sedih kita dengan tangan gemetar. Dari lirik tersebut kita dapat tahu bahwa saat mereka berpisah itu benar-benar berat banget. Next ke bagian Hyunjin. Nah, di bagian Hyunjin ini, dia itu akan memainkan sebuah permainan menyusun batu. Bagi orang Korea, menyusun batu bukanlah permainan iseng belaka. Batu yang akan mereka susun berundak-undak, mulai dari yang terbesar hingga yang paling kecil. Dengan begitu, keinginan mereka akan terkabul. Jika belum selesai menyusun batu atau batunya rubuh, maka mereka akan berpikir keinginan mereka tak akan pernah terwujud. Mereka akan mengulang lagi, ngebuat susunan batu dari yang paling besar ke kecil lagi. Kalau jatuh lagi, maka mereka akan terus mencoba untuk menyusunnya hingga tidak terjatuh. Dengan begitu, keinginan mereka akan terwujud. Dan di bagian ini, Hyunjin akan menyanyikan lirik, setelah aku membiarkanmu pergi, aku menderita. Ini semua salahku, jadi kenapa aku yang terluka? Oke, dari lirik yang dinyanyikan oleh Hyunjin ini, kita dapat tahu ya bahwa Hyunjin ini baru sadar gitu loh, bahwa dikarenakan kesalahannya lah, orang yang mungkin berarti dalam hidupnya ini pergi. Dan di saat orang tersebut telah pergi, barulah dia sadar bahwa dia sangat menderita kehilangannya. Dia tahu bahwa ini itu adalah kesalahan dia, dan wajar saja kalau dia menjadi terluka. Lalu kita akan lanjut ke bagian Ayen. Nah, Ayen sendiri akan merayakan ulang tahunnya sendiri. Dari tatapan matanya, ia itu benar-benar kesepian. Matanya seakan-akan ingin mengeluarkan air mata, tapi nggak bisa. Jadi kayak sengaja ditahan gitu loh air matanya. Dan di bagian ini, Ayen dan juga Felix akan menyanyikan lirik, hanya meninggalkan kata-kata tajam dengan suara gemetar. Meskipun aku bertindak seperti semuanya baik-baik aja, aku tak bisa berbohong. Tentang kerinduan ini membuatku menyesali semuanya. Dari lirik itu, kita dapat tahu bahwa kata-kata terakhir yang mereka ucapkan pada satu sama lain adalah kata-kata yang mungkin agak kasar dan menyakiti satu sama lain. Mungkin itu akan ngebuat mereka terlihat baik-baik aja, tapi sayangnya hati mereka enggak, sedih dan sangat rindu akan masa lalu saat bersama. Sedangkan Bang Chan nggak hanya kesedihan, ekspresinya menggambarkan bahwa ia menyesal tentang apa yang terjadi. Saat ia melihat cermin, itu berarti bahwa ia mencoba untuk mengintrospeksi dirinya. Apakah ada yang salah? Apakah ia telah gagal menjadi seorang leader dari Stray Kids hingga semuanya terjadi? Di satu sisi, ia akan merendam wajahnya ke dalam air. Apa tujuannya? Jadi guys, kemarin aku juga sempat mencoba apa yang dilakukan oleh Bang Chan. Aku rendam wajah ke dalam air, dan kalian tahu apa yang aku dapatkan saat merendam wajah ke dalam air? Itu pertama aku merasakan tenang. Pasti ya tenang karena kayak sunyi gitu loh. Habis itu kalian juga akan merasa takut bahwa napas kalian akan tiba-tiba berhenti, atau bahkan takut ada seseorang yang dorong kepala kalian dari belakang. Itu yang paling aku takutin. Dan ternyata menurut penelitian nih, refleks menyelam itu bisa melambatkan detak jantung manusia sekitar 10-25%. Efek tersebutlah yang membuat manusia merasakan perasaan tenang saat di dalam air. Habis itu berdasarkan film-film yang aku tonton sebelumnya, di saat pemainnya merendamkan wajah di dalam air, itu berarti bahwa dia ini emang merasa sangat menyesal dan juga merasa bersalah
salah dengan sesuatu. Di saat mereka menenggelamkan wajahnya ke dalam air, itu bertujuan untuk mengintrospeksi dirinya, melihat apa kesalahannya. Dan di bagian ini, Bang Chan akan menyanyikan lirik seperti yang berikut ini. Aku mencarimu dalam ingatan kita yang rusak, bahkan saat aku memahaminya. Yang kuingat hanyalah air matamu, kau telah tumbuh begitu jauh dariku. Aku tak bisa mencapaimu, tapi sekarang hidup dalam rasa sakit karena tak bisa melupakanmu. Yang dapat aku simpulkan dari lirik yang dinyanyikan oleh Bang Chan ini adalah, dia itu benar-benar menyesali apa yang terjadi, namun ia tak pernah mencoba untuk melupakannya. Sekarang orang itu telah pergi, namun ia tetap hidup di dalam memori Bang Chan. Dan hal itulah yang membuatnya terus hidup dengan rasa sakit, karena sampai kapanpun Bang Chan tak akan pernah bisa melupakannya. Lalu kita akan lanjut ke bagian Lino. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Lino berbeda dengan member lainnya. Jika member yang lain menampilkan kesedihan dan juga kehilangan, Lino tidak demikian. Yang ditampilkan olehnya adalah amarah. Amarah ini menguasai dirinya. Ia terus minum dan terus minum. Hal itu menggambarkan bahwa ia benar-benar dalam keadaan yang sangat emosi. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat ya tentang berbagai tokoh. Di saat mereka marah, mereka itu akan banyak banget minum. Coba kalian nonton film dan juga drama, dan pasti kalian akan menemukan bahwa di saat orang marah, biasanya mereka akan minum dalam jumlah yang banyak. Itu karena mereka emang stres banget, dan mereka mencoba untuk mendinginkan dan meredam emosi mereka. Terus nanti kita akan melihat bahwa si Lino ini akan menyiram bunga lavender. Lavender merupakan bunga yang melambangkan tentang kemurnian dan juga ketenangan. Warna ungu dari bunga lavender sendiri itu menggambarkan tentang perasaan yang takut. Dan sekarang coba kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Lino di bagian ini. Aku pasti benar-benar gila. Aku tak yakin kalau aku bisa mengambil semua waktu ini tanpamu. Di akhirnya hanya kau yang kumiliki. Aku benar-benar sudah gila. Dari lirik dan juga makna di bagian Lino ini, kita dapat menyimpulkan ya apa yang terjadi dengan Lino. Lino ini sadar bahwa hanya sahabatlah yang ia miliki. Ia takut akan kehilangan mereka selamanya. Karena jika ia kehilangan mereka, Lino ini akan menjadi gila. Karena ia nggak akan pernah bisa melupakan sahabat-sahabatnya, dan dia juga tak akan bisa hidup tanpa mereka. Oh ya, ada member yang emosinya juga aneh, yaitu Han. Han di sini terlihat bergembira dan juga bersenang-senang, tapi di sisi lain ia seperti ketakutan. Lalu nantinya ia akan menutup wajahnya menggunakan kemeja. Tapi kemudian kalian akan sadar bahwa Han akan menangis di dalam kesendiriannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Han? Jadi gini ya, untuk informasi aja, saat fansign online kemarin, itu ada seorang OP yang bertanya nih mengenai maksud dari Shin Han yang membelikan pakaian dan memakainya. Jadi si Han ini bilang bahwa skenario-nya menyatakan bahwa si Han ini sedang merindukan kekasihnya. Jadi dia pun memakainya dan berakting seperti orang gila. Jadi sekarang udah tahu ya apa maksud di bagian si Han ini. Dia itu sebenarnya ya kayak emang sedang rindu banget gitu. Rindu dengan sosok yang telah pergi meninggalkannya, apakah itu sahabat ataupun kekasihnya sendiri. Lirik-lirik yang mereka nyanyikan berikutnya itu menandakan bahwa mereka ini sangat menyesal nih guys. Mereka ingin tahu bagaimana caranya untuk dapat kembali seperti dulu. Jika dengan mengutuk akan memperbaiki suasana, maka lakukanlah. Kesimpulannya adalah ingin kembali dan memulai dari awal lagi. Hampir lupa nih kita ngebahas tentang penampilan mereka seperti hantu ya atau ghost. Jadi apa yang mereka tampilkan di musik video ini itu juga lagi viral banget dan juga banyak banget diikuti oleh netizen. Jadi berbicara tentang foto ghost, aku udah menghubungi orang yang ngebuat viral foto ini pertama kali. Siapa lagi kalau bukan Jackson. Jadi aku tanya dia, Jackson, apa sih motif kamu atau ada nggak sih makna di saat kamu melakukan foto seperti hantu? Si Jackson ini menjawab bahwa nggak ada makna sama sekali gitu. Dia cuma ngikutin cover album milik Foo Stranger in the Alps. Ada salah satu lagunya yang menggunakan cover serupa, yaitu Demi Moore. Demi Moore akan membawa kalian ke sebuah film tahun 1990-an. Judul film tersebut adalah Ghost. Film tersebut sangat romantis, bahkan salah satu adegan Jonghyun dan juga Sana dalam What Is Love terinspirasi dari film itu. Film Ghost sendiri menceritakan tentang Sam yang meninggal karena hendak dirampok, namun ia menolak untuk ke akhirat dan memutuskan untuk tetap tinggal di bumi menemani kekasihnya, sehingga arwahnya ini tetap berada di samping kekasih, meskipun sang kekasih tak dapat melihatnya. Jadi cerita di film Ghost dan juga X itu sebenarnya 11-12 hampir mirip ya. Satu persamaan dari kedua kisah tersebut adalah tentang perasaan cinta yang tak akan pernah hilang, akan selalu ada meskipun orang tersebut tidak merasakan lagi cinta dengannya. Oh ya, banyak juga yang berteori bahwa antara Lino sama Han ini adalah hantu, karena di satu sisi kita melihat bahwa Han ini itu tidak ditampilkan dalam wujud rupa seperti Ghost. Bener nggak?
Kalian pasti nggak melihat kan bahwa si Han ini ditampilkan dalam wujud seperti hantu. Hanya ketujuh member Stray Kids lainnya. Tapi guys, kalau kalian nonton trailer dari X, kalian juga akan melihat bahwa si Han ini juga ditampilkan dalam wujud seperti hantu. Coba deh kalian nonton ulang lagi. Nanti kalian melihat bahwa si Han ini juga akan ditampilkan dalam wujud seperti hantu juga. Terus ada juga yang berpendapat bahwa Lino hantu. Kenapa? Karena di Bimi kita melihat bahwa Lino ini itu tertabrak. Tapi secara logika ya guys, kalau seandainya bahwa Lino ini benar-benar hantu, kenapa dia juga ikut melakukan penampilan seperti hantu di video ini dan berubah seperti member yang lainnya? Menurut aku kita masih belum tahu ya hal itu secara detail, karena kita juga belum melihat bagaimana musik video dari Bimi secara keseluruhan. So mungkin nanti kita dapat tunggu dulu musik videonya, baru kita dapat menyimpulkan tentang sesuatu. Karena ya menurut aku belum bisa kita menyimpulkan sih kalau ceritanya itu belum benar-benar komplit. Dan yang dapat aku simpulkan dari musik video dan juga lagu X itu menceritakan tentang penyesalan dari seseorang. Penyesalan karena dia telah kehilangan seseorang yang mungkin berharga bagi hidupnya dikarenakan kesalahannya sendiri. Dia mencoba untuk terus bisa bersama kembali, tapi kayaknya sangat sulit banget untuk bersama. Apakah pada akhirnya mereka dapat bersama-sama kembali? Nanti kita saksikan ya bagaimana episode berikutnya. I'm Yusuf Klamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak sengaja baik dalam ucapan, sikap, dan tindakan. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Annyeong, gumawayo.